Bu Rini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nih, Bu Rini, saya dengar kemarin gimana nih? Rencananya mau observasi rencananya nih. Iya, ada rencana ini mau akan observasi. Dan kebetulan saya juga pegang kelas 4 ini. Apa namanya? Tujuan dari observasi saya itu nanti itu ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong dan manfaat gotong royong. Ya, tujuan pembelajarannya seperti itu. Wow, ini akan menarik nih. Karena saya rasa anak-anak ini akan banyak terjun di masyarakat ya. Nah, Bu Rini, kira-kira nanti nih ketika Bu Rini sedang ngajar, Bu Rini itu akan diobservasi lebih spesifiknya itu atau area yang ingin benar-benar dikembangkannya tuh pada aspek mana gitu. Yang kebetulan saya ingin diobservasi itu ingin dinilai di aspek mana ya, aspeknya itu saya ingin dinilai di apa namanya di mengelola emosional siswa dan apa namanya kerja kelompok yang saya pakai nanti itu diferensiasi konten seperti itu. Oke, luar biasa ya, Masya Allah Bu Rin. Nah Bu Rin, kira-kira nih dari area pengembangan tersebut ini kan maunya Bu Rini tuh, saya minta tolong diperhatikan sebelah bagian situ. Tentunya Bu Rini punya persiapan dong. Nah, bagaimana sih strategi persiapan yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Pertama akan saya kasih materi dulu tentunya. Setelah itu akan saya kasih masalah dan saya akan melihat mereka apa namanya bisa menyelesaikan masalah secara berkelompok itu seperti apa. Itu. Nanti kita akan lihat ada yang anak-anak apa namanya bisa menggabungkan gambar terus memaknai dalam bentuk tulisan itu seperti apa. Oke, luar biasa ya, saya tertarik tadi Bu Rin ketika Bu Rini menyampaikan diferensiasi produk, diferensiasi konten ya, mohon maaf ini. Nah, diferensiasi konten yang seperti apa yang sudah dipersiapkan nih sejauh ini? Diferensiasi konten yang udah saya persiapkan itu tadi apa namanya saya menyiapkan sebuah video ya, video terus ada juga gambar-gambar nanti di mana nanti siswa itu akan terlibat dari video pembelajarannya seperti apa, terus mereka akan membuat sebuah ensiklopedia mininya itu apa namanya ensiklopedia mininya dengan menggaitkan gambar-gambar yang sudah atau LKPD yang sudah saya sediakan. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Nah, tadi selain itu saya dengar juga Bu Rini katanya mau diobservasi lebih detail pada bagian pengelolaan emosi atau KSE ya. Nah, kira-kira strateginya seperti apa nih sudah dipersiapkan? Yang sudah saya persiapkan lebih ke persiapan diri sepertinya. Persiapan diri saya sendiri kayaknya dulu ketika saya kayaknya sudah apa namanya sudah mantap, sudah bisa mengelola kata-kata yang mungkin nanti akan saya gunakan kepada siswa itu dengan sudah saya susun rapi, maka nanti penyampaiannya mungkin akan terasa lebih nyaman gitu, nyaman dan nyampe ke siswa. Nah, baik Bu Rin, ini luar biasa sekali kalau saya di dalam bayangan saya ini kayaknya akan menarik sekali pembelajarannya nih. Semoga. Oke, Bu Rini, kira-kira ini kalau 1 sampai 10 ini persiapannya udah berapaan? Nah, 1 sampai 10 saat ini udah 8 persiapan saya. Oke. 9 udah 90% Terus lah. 9. Persiapan tinggal menunggu 10%-nya itu untuk nyampe ke hari hanya apakah kita sehat, apakah diberi kesempatan untuk melaksanakan observasi itu. Masya Allah, tinggal action ini ya. 10%-nya Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Bu Rin, tentunya nih dalam pelaksanaan nanti kira-kira ada orang yang akan membantu Bu Rini. Yang akan membantu saya itu tentu dan tidak lain
partner saya di kelas juga, yaitu Ibu Sri Meli Mediawati. Semoga beliau bersedia membantu saya. Oke Bu Rin, kalau gitu tentunya apa aja sih kira-kira yang sudah dipersiapkan, alat media dan lain sebagainya udah semua? Iya, saya sudah menyiapkan apa namanya, alat bahan yang akan saya gunakan. Tinggal sarana prasarana yang mungkin disediakan sekolah aja yang belum gitu. Oke, Seperti LCD sama sound systemnya. Luar biasa, saya rasa persiapannya udah mateng nih. Nah, tinggal satu lagi nih. Kapan kira-kira pelaksanaannya? Nah, itu akan dilaksanakan di hari Sabtu, Bu, tanggal 2 Maret 2024. Seperti itu, karena pas saat itu sesuai dengan mata pelajaran saya juga yang pendidikan Pancasila, saya masuknya di hari Sabtu di jam pertama dan jam kedua. Oke, luar biasa, good job. Saya tunggu kita ketemu langsung di dalam kelas ya. Saya tunggu kehadiran Bu Meli juga untuk bisa Oke, mengobservasi saya. semoga sukses ya, berhasil dan insya Allah semoga dimudahkan selama proses menuju pelaksanaan observasinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Bu Oke. Meli atas doanya. Sekali lagi nih Bu Rin, saya mohon nanti setelah mungkin pembelajaran kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Oh nih. tentu. Oke. Saya juga ingin supaya ada apa namanya, ada refleksi ya Iya. dari teman untuk menilai saya gitu, supaya ada masukan yang Oke. bisa yang bisa membangun atau membuat saya lebih baik lagi. Oke, thank you Bu Rin. Oke. Selamat ya, sukses ya. Hai. Kelas 4, mana suaranya? Kami
badan, merilekskan pikiran, maka kita akan merasa nyaman dan tenang ya. Kalau misalnya sudah merasa nyaman dan tenang, maka kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya, oke. Sekarang Ibu mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, karena kalian sudah bersemangat, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong dan manfaat dari gotong royong. Nah, sebelum itu langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu nanti Ibu akan memberikan kalian itu sebuah video, ya, video materi. Nanti kalian akan menanggapi dan kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok, ya. Ibu akan membagikan LKPD nanti. Terus bentuk penilaiannya yaitu asesmen formatif, ya. Jadi mari kita ikuti pelajaran hari ini dengan gembira dan tenang, ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu ingin bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan tayangkan video ya, anak-anak hebat. Jangan lupa disimak ya. Tayangan pertama. Lihat tayangan pertamanya dulu. Ini tayangan yang kedua ya. Tahu kan tema apa yang tampil di situ?
sederhana, gotong royong merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu yang baik. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong telah mendarah dan bahkan menjadi kepribadian bangsa, serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis gotong royong. 1. Kerja bakti. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan bersama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk untuk bisa meningkatkan rasa saling tolong menolong antar sesama. 2. Tanggap bencana adalah sebuah respon dari masyarakat untuk saling bekerja sama dalam kondisi terkena suatu musibah. Kegiatan tanggap bencana tersebut dari rasa peduli masyarakat sekitar guna membantu sesama yang berada dalam keadaan sulit. 3. Musyawarah. Sebuah dia mencapai mufakat dan berkumpul dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil suatu keputusan secara bersama-sama. 4. Panen raya. Produksi musim panen dalam skala besar bagi seluruh jenis pertanian. Musim panen ini umumnya terjadi dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali atau tergantung pada jenis tanaman yang ditanamnya. 5. Belajar bersama. Belajar bersama juga termasuk dalam jenis gotong royong, di mana seorang pelajar berusaha menyelesaikan materi sulit secara bersama-sama sampai selesai, serta melakukan implementasi ilmu sebaik mungkin. Sekarang dari video yang Ibu sajikan ada yang yang kalian ingin tanyakan dulu atau ada yang belum jelas? Tadi tentang gotong royong ya, bentuk-bentuk gotong royong itu yang kalian baru tonton itu apa saja? Bersama,
tinggal kalian mengikuti langkah-langkah yang sudah ibu siapkan. Ini langkah-langkah kegiatannya, ya. Nanti di situ kalian akan melipat kertas HPS-nya menjadi dua seperti buku itu, ya. Nah, kemudian kamu sudah ibu siapkan gambar yang sudah digunting, tinggal kalian tempel sesuai dengan yang tadi materi kita sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk gotong royong, ya. Kemudian di sini juga sudah ibu tambahkan bahan ajarnya sebagai tambahan pengetahuan, ya. Di sini kalian sudah bisa membacanya. Silakan kalian kerjakan. Dan kertas origami itu baiknya untuk menulis nanti manfaat dari gotong royong itu seperti apa. Tulisannya kalian tulis di kertas origami, ya. Ditempel di kertas HPS. Oke? Oke, ada yang mau bertanya dulu? Apa kegunaan dari yang dibagikan? Tidak ada? Ya, anak kelompok nanti akan kalian membagi tugasnya masing-masing. Ada yang menempel, ada yang menulis, ada yang mau kalau misalnya mau menghias ensiklopedianya itu silakan kalian gambar, ya. Ganti-gantian kalian berdua Ibu nggak boleh. Nggak boleh. Ada di Burina. Pinjam ibu. Nama ada ya. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kamu ingin mengulang pembelajaran seperti hari ini? Iya. Berikutnya, apa yang sudah kamu pahami hari ini tentang gotong royong? Tentang gotong royong. Adakah yang masih belum kamu pahami? Tidak. Tidak ada. Oke. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini ya. Ya. Dengan berdoa ya. Marilah kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya dulu sebelum kita tutup. Siap. Siap. Berdoa. Berdoa.
Oke, gimana nih tadi pembelajarannya Bu Rin? Oh, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus apa namanya? Walaupun ada sedikit-sedikit kendala gitu. Oke, Bu Rin, kira-kira tadi dari pembelajaran itu yang sudah baik nih, apa aja sih? Nah, yang udah baik. Eh, Tadi selama saya pembelajaran itu yang udah baik itu di bagian pendahuluannya. Di bagian pendahuluannya itu udah sangat baik. Terus di bagian intinya di pemberian materi, pemberian arahan itu sebenarnya sudah sangat baik. Cuman yang sedikit menurut saya itu sedikit kurangnya itu ketika pelaksanaan diskusi kelompoknya itu seperti itu. Nah, jadi nih kita duduk diskusi bareng-bareng nih Bu Rin, kira-kira mau memperbaiki bagian mana sih nih? Tujuannya untuk apa sih kita diskusi ini kira-kira? Apa namanya, saya ingin memperbaiki di bagian yang tadi saya bilang diskusi kelompoknya. Nah, di diskusi kelompok itu menurut saya kenapa harus diperbaiki, karena yang tadi sesuai dengan modul ajar yang yang udah saya buat itu kan sebenarnya membentuk 3 kelompok gitu. Ternyata dari bentukan 3 kelompok itu terlalu gemuk siswanya, sehingga gitu. sehingga tadi pelaksanaannya itu terlalu apa namanya, kurang efektif gitu ketika anggota kelompoknya itu terlalu banyak. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Bu Rini dari menurut kan Bu Rini bilang tadi nih kurang efektif nih. Ada hal lain enggak selain kelompoknya ini gemuk? Kira-kira ada hal lain yang mempengaruhi efektivitas pembentukan kelompok ini yang mempengaruhi lah kira-kira. Ada di LKPD-nya, LKPD siswa di langkah-langkah pembelajaran maaf, di apa namanya, langkah-langkah yang harus siswa kerjakan di kelompok itu ternyata saya tidak secara detail mengurutkan langkah-langkah apa yang harus mereka kerjakan, terlalu umum di langkah-langkahnya, sehingga siswa itu tidak kurang langsung gitu, gimana sih Iya. Kurang jelas lah ya gitu. kurang jelas, sehingga mereka itu masih perlu bertanya kembali walaupun sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi itu mereka nggak bisa menyelesaikan langsung masalahnya karena langkah-langkah yang saya buat itu masih kurang lengkap atau kurang runtut gitu. Oke, nah Bu Rin, dari pembelajaran tadi nih menurut Bu Rin ini kalau kita rank nih dari 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa? Nah, saya kira-kira mungkin berada di angka 8,5 mungkin. Penilaian pribadi ya. Nah, itu berada di situ di 8,5 karena saya rasa sangat kurangnya ya di situ, di pembagian anggota kelompok diskusinya sama di LKPD-nya tadi. Oke, nah tentunya ya Bu Rin kita tidak mau menjadi manusia yang rugi ya, mau dong kita naik ya. Kira-kira kalau mau memperbaiki ke angka berapa kira-kira? Kalau bisa sempurna Bu Mel, kan kalau bisa sih sempurna 9, pokoknya lebih baik daripada pembelajaran saya sebelumnya gitu. Kalau misalnya bisa ya angka 10 tentunya. Luar biasa ya, saya dukung sih kalau itu masalah perbaikannya. Nah, dari 8,5 ke 10 ini tentunya ada hal yang harus kita persiapkan, strategi-strategi yang mendukung mencapai angka 10 ini. Kira-kira menurut Bu Rini apa sih hal-hal tersebut, strategi-strategi tersebut untuk? Nah, strateginya tentu saya ingin diskusi dulu kayaknya sama
diskusi dulu mungkin sama teman-teman dulu, yang kemarin yang lihat pembelajaran saya itu seperti apa, kekurangan saya, biar saya tahu kekurangannya di mana sehingga saya bisa memperbaiki gitu. Terus kemudian yang berikutnya tentu saya ingin merampingkan anggota kelompok supaya nggak terlalu gemuk, biar lebih efektif gitu ketika merampingkan, sehingga anak-anak kan punya tugas masing-masing gitu. Terus yang berikutnya saya ingin memperbaiki LKPD saya yang kurang itu. Nah, mohon bimbingannya Ibu Meli, mungkin rekan-rekan saya yang lain bisa ikut membantu gitu. Luar biasa strateginya nih, langsung banyak sekali nih, ada 5 ini kalau saya tanggap ini. Luar biasa Bu Rin. Nah Bu Rin, tentunya dalam pelaksanaan menuju angka 10 dengan strategi-strategi tersebut membutuhkan bantuan. Nah kira-kira siapa nih menurut Bu Rin ini yang kira-kira nyaman dan tentunya enak untuk diajak berdiskusi atau merefleksikan pembelajaran kemarin? Tentu saya ingin orang yang dekat dengan saya gitu. Ibu Meli, kalau bisa senior-senior saya yang di sini gitu bisa membantu. Oke, luar biasa ya Bu Rin. Nah, tadi udah ada strategi, sudah ada rekannya juga nih. Tentunya akan ada hal yang dilakukan dalam waktu dekat. Iya. Untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan kegiatan strategi tersebut. Nah, kira-kira langkah awal dari dua ini strategi dan orang yang ingin Bu Rini gandeng untuk memperbaiki pembelajaran Bu Rini ini, apa saja sih tindakan pertama yang akan dilakukan? Yang pertama saya ingin diskusi dulu. Oke. Diskusi dulu sama Ibu Meli dan rekan sejawat saya tentang apa yang saya buat gitu ya. Iya. Kan tadi ingin saya perbaiki itu kan LKPD. Jadi saya ingin diskusi dulu LKPD yang baik itu seperti apa. Terus kalau misalnya yang tadi kelompok udah kita rampingkan, LKPD-nya aja. Terus kemudian setelah itu saya ingin mendapat informasi atau menambah wawasannya itu selain dari rekan sejawat ya, tentu saya ingin ada pelatihan mandirinya, nonton di YouTube atau di internet ya, mencari informasi gitu, informasi tambahan atau ilmu tambahan lah istilahnya seperti itu. Luar biasa, terangkum semua ini ya, mulai dari mandiri sampai dengan berkolaborasi sampai juga dengan kayaknya ini akan melibatkan siswa juga ya, luar biasa Bu Rin. Nah Bu Rin, ukuran keberhasilan nih, kita ngomong-ngomong masalah ukuran keberhasilan, tentunya di angka 10 ini punya ukuran kriteria bahwa pembelajaran yang akan Bu Rini laksanakan itu dikatakan berhasil nantinya. Kira-kira seperti apa sih? Nah, ketika yang pembelajaran sebelumnya, bagi saya ya, Iya. yang ketika sebelumnya itu kan tadi saya dapat nilai angkanya itu 8,5 ini. Akan berhasil ketika saya sudah memperbaiki prosesnya, proses di diskusinya, LKPD-nya udah saya buat bagus dan itu bisa berjalan lancar, itu maka saya bisa menyatakan diri saya itu udah berhasil. Masya Allah. Yang selanjutnya ya. Oke. Luar biasa ya Bu Rin. Waktu sudah ada, tindak lanjut sudah ada, strategi sudah ada, rekan juga sudah ada. Selanjutnya nih, kapan akan dilaksanakan rencananya nih? Yang akan saya laksanakan kalau bisa secepatnya Bu Meli, supaya saya bisa dapat ilmunya yang lebih cepat lebih baik, sehingga bisa saya gunakan di pembelajaran berikutnya gitu. Oke, luar biasa. Kira-kira ada apa nih Bu Rin? Kalau bisa Kamis, Rabu atau Kamis. Oke, wow, luar biasa, gercep banget ini nih. Nah Bu Rin nih, gimana nih perasaannya nih setelah kita ngobrol-ngobrol santai dari awal sampai saat ini, apa yang Bu Rin dapat? Banyak ya. Ternyata banyak.
Oke, Bu Rin. Nih dari kita ngobrol-ngobrol santai nih dari awal sampai dengan akhir. Kira-kira apa nih yang menjadi pelajaran hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Bu Rini? Perasaannya tentu sangat senang ya karena sudah selesai. Sudah selesai dan ini bagian akhir juga. Nah, kemudian perasaan apa namanya? Yang selanjutnya tentu saya apa namanya sudah punya strategi pembelajaran yang sangat baik dan itu akan saya laksanakan atau akan saya gunakan di pertemuan berikutnya begitu. Ada lagi Dan enggak semuanya kira-kira? itu akan saya lakukan dalam waktu dekat gitu Oke. supaya apa yang sudah kita diskusikan saya bisa aplikasikan nanti di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Oke. Seneng ya udah dapat ini ya penyelesaian masalahnya ya. Oke, terima kasih banyak ya udah ini mau ngobrol sama saya juga. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Bu Meli. Oke, Bu Rin, sebelum ini nih, sebelum beranjak nih, kapan nih kira-kira kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi? Ngobrol-ngobrol santai, kalau bisa secepatnya Bu Meli supaya saya juga dapat ilmunya, saya juga cepat apa namanya? Cepat dapat ilmu dan saya cepat bisa membuat apa namanya perangkat pembelajaran yang lebih baik gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Saya doain sukses sekali lagi Bu Rin. Sukses pembelajarannya, sukses perencanaannya juga. Sama-sama.